Sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya mencari korpus yang ingin kita gunakan di CKP Web Lancaster. Dan pada tutorial kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menelusuri informasi tentang korpus yang akan kita gunakan dalam riset kita. Pastikan kita sudah ada di laman CKP Web di skpweb.lancaster.ac.uk. Ya, dan kita pilih korpus yang ingin kita telusuri. Misalnya di sini saya pilih Spoken BNC 2014. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini, artinya kita sudah masuk di korpus yang akan kita telusuri. Dan di bawah menu ada beberapa pilihan yang bisa kita klik, dan informasi yang relevan dengan tutorial kali ini berada di bawah menu Corpus Info. Dan yang pertama kita lihat di sini ada View Corpus Metadata. Kalau kita klik, kita akan melihat tampilan seperti ini. Jadi di bagian atas ada metadata for Spoken BNC 2014. Informasi yang ada di sini adalah metadata untuk korpus secara keseluruhan. Ada beberapa informasi di sini, namun yang biasa dicari itu adalah bagian ini, yaitu ukuran korpus, total word tokens in all corpus text. Di sini bisa kita lihat korpus Spoken BNC 2014, ukuran korpusnya adalah sekitar 11 juta kata dan terdiri dari 1251 teks. Untuk setiap korpus, informasi ini bisa berbeda-beda karena ada beberapa korpus di CKP Web Lancaster yang hanya terdiri dari satu teks saja. Ya. Dan ada juga korpus lain di CKP Web yang ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari 11 juta kata. Kemudian ada word types dan dua varian type token ratio, yaitu standardized type token ratio dan non-standardized type token ratio. Jadi nanti informasi ini akan kita bahas pada tutorial yang lain. Kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu text metadata and word level annotation. Di bagian sini bisa kita lihat ya, ada beberapa informasi metadata pada level text. Jadi teks-teks yang ada di dalam korpus BNC ini bisa dikategorisasikan berdasarkan kategorisasi ini. Transcription conventions used, sample release inclusion, number of speakers, recording period, years of recording, dan transcriber. Saya ambil contoh misalnya recording period. Jadi ada data yang direkam pada periode tertentu dan mungkin data itulah yang ingin kita telusuri. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat ya, recording period apa saja yang ada di dalam korpus Spoken BNC 2014. Kita bisa klik restricted query di bawah corpus queries. Dan kita bisa dilihat di sini ada recording period. Ada beberapa ya, dimulai dari 2012 hingga 2016. Kemudian ada Q1 sampai Q3 ya. Q1 ini mungkin kuartal ya. Jadi 4 bulan pertama, Q2 ini 4 bulan kedua, dan Q3 adalah 4 bulan ketiga. Nah, jadi ini kategorisasi teks yang ada di bawah varian recording period. Gunanya apa? Gunanya mungkin kita ingin menelusuri teks dengan recording period tertentu saja. Misalnya yang Q1 saja. Ya, kita lihat di sini yang Q1 ada beberapa ya. Dari 2012, 2014, 2015, dan 2016. Oke, jadi informasi-informasi yang ditampilkan tadi di bawah text metadata ini bukan hanya untuk sekedar dilihat, tapi juga memiliki kegunaan yang praktis.
Kemudian ada word level annotation. Biasanya ini juga informasi yang paling sering dicari ketika kita ingin menelusuri suatu korpus, kita ingin mengetahui apakah korpus tersebut sudah dianotasi atau belum. Ya, apakah korpus mentah atau korpus beranotasi. Dan jika korpusnya sudah dianotasi, anotasinya apa saja. Pada bagian ini, Spoken BNC bisa kita lihat bahwa data di dalam korpus ini telah dianotasi dengan beberapa skema anotasi, mulai dari part of speech tag, yaitu label kelas kata, kemudian lemma, semantic tag, label semantik, kemudian simple pose. Simple pose ini seperti part of speech, tapi sudah disederhanakan, ya, dan lain-lain. Semuanya bisa dilihat di sini. Dan kalau ada yang seperti ini bisa kita klik ya. Jadi misalnya kita ingin tahu part of speech tag atau label kelas kata yang digunakan untuk menganotasi korpus ini apa saja. Bisa kita klik di sini. Ya, yang digunakan adalah tag set berkode C6. Kalau kita klik nanti akan muncul jendela baru di sini. Dan bisa kita lihat ini kode-kodenya ya. Saya jelaskan sedikit saja, saya berikan contoh sedikit saja, misalnya di sini ada kata benda yang singular diberi kode NN1. Ya, jadi misalnya book, curl diberi kode NN1, tapi kata benda yang plural atau jamak diberi kode NN2, seperti books atau girls. Ya. Nah, ini juga nanti akan memiliki kegunaan praktis untuk penelusuran. Di Spoken BNC, datanya dianotasi dengan beberapa skema, namun ada korpus lain yang tidak dianotasi sama sekali, dalam arti kata korpusnya masih mentah. Ya. Dan bisa kita lihat di sini, varian skema anotasinya cukup banyak ya, tapi ada juga korpus yang hanya memiliki satu skema anotasi. Ya, saya akan ambil contoh lain, ya, bisa kita lihat di CKP Web main menu. Kemudian saya akan pilih di sini, ini saja ya. Kita cari korpus bahasa Indonesia. Korpus bahasa Indonesia. Nah, ada di sini salah satunya. Kita lihat view corpus metadata. Jadi untuk metadata pada level korpus secara keseluruhan bisa dilihat di sini semuanya ya. Nanti bisa dibandingkan dengan Spoken BNC 2014. Dan bisa kita lihat di sini hanya ada satu skema anotasi, yaitu post tag. Ya, anotasi pada level kelas kata. Ya, jadi dan ada juga yang tidak dianotasi. Ya, kalau saya tidak salah, yang tidak dianotasi itu korpus bahasa Malaysia. Kita akan coba cari korpus bahasa Malaysia. Sini Malaysian Wikipedia. Kita lihat skema anotasinya, view corpus metadata di bawah corpus info. Ya, dan di sini bisa kita lihat there is no level annotation for in this corpus. Artinya tidak ada anotasi untuk level kata pada korpus ini. Jadi dalam arti korpusnya ini memang masih mentah. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke menu awal. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya menelusuri atau mencari informasi tentang korpus yang ingin kita telusuri di CKP Web Lancaster. Ya. Demikian tutorial ini. Jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom di bawah. Dan apabila ingin merewind ya, ingin melihat dari awal, silahkan digeser kursornya untuk melihat dari awal. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.